Nabi SAW bersabda, sungguh Ja'far mati syahid dan Allah telah menggantikan kedua tangan Ja'far yang terputus dengan dua sayap dari permata yang ia gunakan berterbangan kemanapun yang ia mau di surga sampai hari kiamat. Dalam banyak riwayat Bukhari Muslim dikatakan Ja'far radhiyallahu anhu digantikan oleh Allah. Kata Nabi SAW, Ja'far digantikan oleh Allah dengan dua sayap yang lebar, gitu kan, dan berkilau, serta Ja'far terbang bersama dengan para malaikat di sekitar surga. Jadi kemuliaan yang luar biasa gitu, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain dikatakan, sungguh Ja'far sedang terbang dengan sayapnya mengelilingi surga, dan aku melihat Hamzah sedang bersandar di dipan-dipannya. Jadi memang ini fakta-fakta riwayat teman-teman yang harus kita sadari. Kalau orang mati syahid itu jangan terpengaruh dengan kondisi fisiknya, tapi bagaimana yang dia dapatkan setelah itu. Karena orang kalau mati nanti teman-teman seperti orang baru bangun tidur, dia buka mata, oh ternyata ini loh histori hidup saya dari sini sampai sini. Sudah tidak lagi rasa sakit, tidak lagi rasa itu semuanya, ya, sudah menuju kepada kehidupan yang abadi. Setelah itu kata Nabi SAW, Abdullah bin Rawaha mengambil bendera. Lalu Nabi SAW diam sejenak, karena ternyata Abdullah juga sempat terdiam sejenak di kancah peperangan. Jadi Nabi SAW kan sedang menceritakan nih apa yang sedang terjadi. Tapi Abdullah, waktu dia pegang bendera dia diam. Maka Nabi SAW pun diam, menunggu apa yang Abdullah akan lakukan untuk diceritakan. Kata Nabi SAW, Abdullah sempat ragu sejenak setelah melihat apa yang terjadi pada Zaid dan Ja'far. Karena Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu kena pemimpin, di kiri kanannya harus ada Ja'far dan Abdullah bin Rawaha yang akan mendampingi dia. Kapan Zaid mati, Ja'far maju, maka Abdullah harus ada di sebelahnya Ja'far. Jadi Abdullah ini menyaksikan proses bunuh termatinya Ja'far. Manusiawi, dia sempat ragu sejenak. Maka pada saat itu dia pun melihat peperangan makin memanas, darah sana sini, Ja'far depan mata, dan dia pemimpin sekarang, dia harus pegang bendera. Berarti nasibnya bisa akan sama seperti itu. Terlebih lagi tentu teman-teman sekalian, dia akan menjadi sasaran utama. Maka Abdullah pun radhiyallahu anhu mengeluarkan syair yang masyhur didengar oleh beberapa sahabat yang ada di sebelahnya. Dia mengatakan, wahai jiwa, majulah dan jangan ragu. Maju kamu akan mulia dan terpuji, dan mundur berarti engkau akan dibenci. Mengapa engkau ragu dalam menyambut surga? Bila engkau melakukan perbuatan keduanya, maka engkau pasti akan mulia. Maju sambil mengejar surga itu. Tentu ada naskah asli sebenarnya tulisan syair-syair beliau ini disebutkan oleh para ulama. Namun saya mengambil kesimpulan dari syair itu yang tadi saya ucapkan itu. Maka Abdullah pun radhiyallahu anhu dengan bertakbir Allahu Akbar, membawa bendera di tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanan, kemudian menyerang masuk ke tengah-tengah musuh. Sampai akhirnya Nabi SAW menceritakan, Abdullah lalu masuk menyerang musuh dengan semangat mengejar surga. Di tengah kancah Abdullah melihat pimpinan Nasrani dari Arab Ghassan yang bernama Malik ibn Rafilah. Abdullah waktu dia menyerang, dia lihat ada salah satu pimpinan orang di sana, suku Ghassan. Maka Abdullah pun menyerangnya dan Abdullah berhasil membunuhnya. Penyerangan terjadi dari pagi sampai malam, non-stop, terus saja. Salah seorang keluarga Abdullah bin Rawaha membawa bekal makanan daging yang sudah dimasak, ditaruh di kantong bajunya. Karena mereka tidak sempat makan. Kalau mereka lapar sambil berperang, mereka memakan daging tersebut, gitu kan. Maka ia pun keluarganya Abdullah ini mengambil potongan daging yang kebetulan ada di sebelah Abdullah, lalu melemparnya ke Abdullah, mengatakan, makanlah wahai Abdullah, kuatkan tubuhmu dengan sedikit daging ini. Abdullah pun sambil mengambil sepotong daging tersebut dari paha kambing dan memakannya. Pada saat dia makan, dia berkata dengan suara yang didengar oleh sebagian orang di sebelahnya, demi Allah, bila aku menunggu sampai kambing ini habis, aku kunyah, sungguh kehidupannya masih lama. Maka ia lalu membuang potongan daging tersebut dan terus menyerang musuh sampai menjelang malam tiba. Musuh lalu mengepung Abdullah setelah mengetahui kalau Abdullah adalah pimpinan perang muslimin, sampai akhirnya mereka berhasil membunuh dan mati syahidlah Abdullah pada malam itu sebelum bubar pasukan. Jadi hari yang sama, hari ke-6, meninggal semuanya 3 orang pemimpin muslimin. Tapi karena malam, maka berhenti peperangan. Muslimin mengurus jenazah-jenazah tersebut. Nabi SAW bersabda pada saat itu, sungguh aku diperlihatkan oleh Allah singasana
yang disiapkan untuk ketiga sahabat kalian ini, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Namun singgasananya Abdullah lebih sederhana dibandingkan milik Zaid dan Ja'far. Riwayat lain menyebutkan bahwasanya kakinya 3 dan yang Zaid sama Ja'far 4, singgasananya lebih besar gitu kan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa berbeda? Bukankah tiga-tiganya sahabat Anda? Tiga-tiganya ikut berperang, tiga-tiganya pemimpin, tiga-tiganya mati syahid. Kata Nabi SAW, karena Abdullah sempat ragu sejenak saat ingin menyerang musuh waktu pegang bendera. Itu saja, sudah cukup mengurangi fadilah. Sementara Zaid sama Ja'far tidak ragu sama sekali. Dan ini teman-teman sekalian pelajaran besar dalam masalah ibadah, nggak boleh ragu. Azan nggak ada negosiasi sama syaitan, nggak ada lagi. Azan, sholat, selesai urusannya. Nggak usah negosiasi, ngantuk nanti dulu, nggak ada ceritanya. Ya, negosiasi harus tegar ini ya. Ada orang miskin depan mata, sedekah, nggak ada negosiasi sama syaitan. Nggak usah, itu masih kuat, masih muda, lawan semua. Harus mulai dari hal kecil teman-teman. Karena untuk berkorban, berjihad, menumpahkan darah, antum harus mulai dari hal yang kecil. Udah biasa belum keluarin uang di kantong untuk celengan masjid nih? Udah biasa belum berhenti setiap orang miskin berhenti kasih bantuan? Udah biasa belum sisipin waktu untuk sholat malam walaupun mengantuk? Pengorbanan harus ada. Nanti itu akan mendongkrak kita kalau bersatu semua untuk bisa mengorbankan darah kita di medan perang. Kalau tidak ada sebelumnya itu susah. Yang membuat sahabat bisa melakukan ini justru karena masalah ini.